Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Bukannya minta maaf, Kanaya malah sebut pendukung Kang Deddy Mulyadi buzzer. Stop ujar kebencian. Kritik boleh, menghina jangan. Kami mengecam keras tindakan anak ini yang melontarkan penghinaan kepada Kang Deddy Mulyadi di ruang publik. KDM adalah pejabat publik dan putra daerah yang dipilih oleh rakyat. Boleh tidak setuju dengan kebijakannya, boleh dikritisi, tapi menghina pribadi, merendahkan, dan menyebar ujaran kasar, itu bukan kritik, itu adab yang hilang. Teman-teman, seorang Kanaya kali ini kembali menjadi viral karena ucapannya yang disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi ini menggegerkan jagat media di Jawa Barat. Bahkan yang berbicara Kanaya ini bukan hanya warga Jawa Barat, tetapi juga warga-warga di luar Jawa Barat. Berbicara tentang attitude atau sikap, akhlak dari seorang siswi yang berbicara TAI kepada atau ketika memberikan kritik pada Kang Deddy Mulyadi. Sontak kaget warga, kok bisa anak sekolah seperti ini? Siapa yang ngajarin? Apakah orang tuanya diam saja? Nah, untuk itu mari kita langsung cek ke lapangan terlebih dahulu, teman-teman. Silakan. Stop ujar kebencian. Kritik boleh, menghina jangan. Kami mengecam keras tindakan anak ini yang melontarkan penghinaan kepada Kang Deddy Mulyadi di ruang publik. KDM adalah pejabat publik dan putra daerah yang dipilih oleh rakyat. Boleh tidak setuju dengan kebijakannya, boleh dikritisi, tapi menghina pribadi, merendahkan, dan menyebar ujaran kasar, itu bukan kritik, itu adab yang hilang. Gunakan argumen, bukan makian. Ingat, buat kamu bocah bokencur dan kita semua, boleh beda pendapat sama KDM, boleh nggak usah sama gaya bicaranya, tapi kalau sampai menghina, ingat, yang kita lawan itu kebijakan, bukan orangnya. Kalau hari ini kita biasakan menghina pemimpin, besok giliran kita yang dihina. Mari kita dewasa bermedia sosial, kritik pakai otak, bukan pakai emosi, karena kata-kata itu, doa, dan rekam jejak digital itu nggak pernah akan hilang. Tuntut klarifikasi, bukan keributan. Kami minta kamu menarik pernyataan dan meminta maaf secara terbuka. Terima kasih. Kadang dihujat habis-habisan soal PCMB dan pernyataannya yang menyebut bahwa kan masih ada sekolah swasta. Sehingga dikatain gubernur anti kritik lah. Dikatain, bapak sia, lain bapak aing. Gubernur ribet. Kau bisa? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama soal PCMB atau pemetaan calon murid baru. Sistemnya ribet banget. Banyak ibu-ibu yang mengeluhkan, kau ingin mendaftarkan anak sekolah saja gitu ya, seribet ini. Dan mungkin ini harus jadi bahan evaluasi ya, agar tahun depan membuat sistem yang mempermudah orang tua ini dalam mendaftarkan sekolah. Walaupun saya yakini dengan sistem yang mudah saja ya, keluhan itu pasti ada karena kuota di sekolah negeri ini kan sedikit gitu dibanding dengan sekolah swasta. Kita harus tahu ya, berdasarkan data resmi sekolah negeri di Jawa Barat itu tingkat SMA sebanyak 514 sekolah, sedangkan untuk SMK sebanyak 290 sekolah gitu ya untuk negeri. Sedangkan untuk swasta berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terdapat total sekitar 4.334 sekolah gabungan SMA dan SMK. Jadi jauh banget ya perbandingannya. Sekolah negeri nggak sampai 1.000, sedangkan sekolah swasta 4.000 lebih. Makanya hampir setiap tahun terjadi kekisruhan soal pendaftaran sekolah. Karena mayoritas masyarakat di Jawa Barat menginginkan anaknya sekolah di sekolah negeri dibanding swasta. Sedangkan untuk jumlah sekolahnya saja, sekolah negeri terbatas. Apalagi ya, menurut data jumlah calon peserta didik yang akan mendaftar SMA atau SMK di Jawa Barat pada tahun 2026 ini mencapai 826.996 siswa. Bayangkan kalau misalkan 800.000 siswa ini pengen sekolah di sekolah negeri, nggak puyeng gitu ya, sedangkan sekolah negerinya saja nggak nyampe 1.000. Makanya KDM berencana akan menggratiskan sekolah swasta bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang jadi pertanyaan, kualifikasi masyarakat yang tidak mampu itu seperti apa? Jangan sampai
Yang satu misalkan anaknya digratiskan untuk sekolah swasta, yang lainnya tidak. Akhirnya terjadi kecemburuan sosial. Kami sih meyakini ya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang mendengarkan keluhan masyarakatnya. Dan melalui otokritik ini, melalui masukan-masukan keluhan-keluhan masyarakat di Jawa Barat, bisa memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di Gedung Disdik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah hari pertama pra-MPLS di pilihan sekolah saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di Gedung Disdik Jawa Barat. Semoga dengan kritikan saya ini sistemnya akan lebih baik lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Berikut penjelasan Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Deddy Mulyadi tentang siswi Neng. Ade Kanaya Humaira Lokanawa itu adalah pindahan dari Bengkulu. Pindahan dari SMP 2 Rejong Lebong. Pindah saat kelas 3, mungkin sekitar 8 bulan atau 6 bulan yang lalu. Kemudian harusnya ngambil SMP di sekitar Sumur Bandung yang menjadi tempat tinggal atau di Kota Bandung, tapi mengikuti program paket B, PKBM. Paket B-nya bukan di sekitar Sumur Bandung atau Kota Bandung, tapi ngambil di PKBM Darul Fikri Bale Endah, Kabupaten Bandung, jaraknya jauh loh. Dan kemudian waktu masuk SPCMB ngambilnya yang berat, SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung, SMA Negeri 4 Kota Bandung. Berat sekali. Ketika tidak masuk daftar swastanya, malah di Bale Endah, SMK KP atau Karya Pembangunan Bale Endah. Jaraknya jauh dan sekarang sudah diterima, nggak usah khawatir lagi. Cuman dalam hitungan saya sebagai konten kreator Gubernur Jawa Barat, itu jadi subsidi yang diberikan pemerintah itu menjadi tidak bermakna karena sekolahnya tidak bayar tapi tiap hari harus ongkosnya jauh dan ini memerlukan biaya yang cukup dari Sumur Bandung ke Bale Endah. Ya, ini mah salah satu pesan agar hidup kita ini mudah, ambillah cara-cara yang mudah. Ulah rodat, ulang rungsing. Ada yang nu dipermudah, yang nu hese rodat. Buat yang membenci KDM Kang Deddy Mulyadi, saya cuma penasaran kalian melihatnya dari sisi mana. Kalau dari kerja nyata, banyak program yang dirasakan rakyat. Kalau dari kepedulian budaya, beliau justru mengangkat budaya Sunda supaya tidak hilang. Kalau ada yang kurang, silahkan kritik kebijakannya, tapi jangan sampai kalian menutup mata dari hal-hal baik yang sudah ia lakukan. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator, Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar, SSK, yaitu SMK KP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Apakah saya tidak harus sekolah? Atur nuhun. Orang tua menyekolahkan anak itu supaya memiliki wawasan yang luas, ilmu yang cukup, juga adab yang baik. Ilmu memang penting, tapi adab juga jangan dikecualikan. Saya salut ketika ada seorang siswi yang mempunyai jiwa kritis, berani mengkritik kebijakan pemerintah. Akan tetapi saya lebih salut lagi kalau misalkan sebuah narasi, sebuah kritikan disampaikan
tidak didasari dengan kebencian. Apalagi di akhir kalimatnya tertuang kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar. Ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan ketika seorang pelajar ingin menyampaikan pendapatnya atau kritikannya di sosial media. Ada nama-nama yang harus dijaga nama baiknya. Yang pertama, nama alma mater. Yang kedua, nama baik sekolahnya. Yang ketiga, nama baik orang tuanya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu, apalagi ini berbicara kasar di sosial media, ini kan yang akan menjadi pertanyaan. Apakah orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan baik? Apakah guru-guru di sekolahnya tidak bisa membimbing atau mengajari anak ini dengan benar? Tidak diajarkan sopan santun, adab, etika. Yang ketiga, lingkungan. Baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di sekitar rumahnya. Satu pesan untuk Dede Kanaya, siapapun bisa mengkritik pemerintah. Tapi ingat, Kanaya seorang pelajar, sampaikan kritikan tersebut sesuai dengan keilmuan yang Kanaya punya. Tapi jangan sampai melupakan etika dan adab layaknya seorang pelajar. Gitu atuh nya, permohonan maaf tong neug request tuh kudu bisa menyampaikan diri di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jadol. BCMB kita itu kan ada kemungkinan ya 70.000 lebih ya yang belum terjamin masuk ke sekolah negeri. Nah, nanti mereka itu disalurkan ke sekolah swasta yang sudah ada MOU dengan pemerintah provinsi yang dia mendapat beasiswa, yaitu nanti ada uang pangkal sekolahnya dan uang bulanan. Tapi nilainya disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah. Kita tidak akan mengikuti keinginan swasta, misalnya uang pangkalnya 10 juta, kita nggak mau. Berarti nggak full ya Pak? Ya full, standar ya sekolahnya kan sudah standar. Dan ingat juga kan mereka sekolah di sekolah swasta kan bosnya dibayarin pemerintah pusat. Swasta ditunjuk pemerintah berarti Pak? Iya, gitu. Sekolah swasta merasa tidak dilibatkan dan dana DSP itu dinilai sangat kecil. Tidak dilibatkan kan sudah tanda tangan MOU. Jadi kalau yang enggak kalau yang tidak mau tanda tangan MOU nggak ada masalah. Total berapa swasta yang bekerja sama Bapak? Sekarang 700. Ya? Cukup menurut saya. Jadi kalau swasta misalnya yang elit, ya nggak mungkin lah sama kita, gitu loh. Artinya yang masuk kelas sekolah swasta yang elit, ya berarti kelas menengah dong. Gitu. Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus bersekolah. Komponennya apa aja Pak nanti yang bakal dibantu dari Uang pangkal, uang bangunan, dan uang bulanan. totalnya berapa Pak per siswa? Per siswa 2,7 juta. Kan dia sudah punya dana bos. Dan ingat loh, pendidikan dibuat bukan untuk cari untung. Pendidikan dibuat untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia agar bisa bersekolah. Jadi saya ngambil yang standar. Jadi artinya semua gratis ya Pak selama 3 tahun? Iya, selama 3 tahun. Tetapi nanti juga ada item-item yang harus dipenuhi oleh calon siswanya. Kan dia harus berkomitmen dong, kan mendapat subsidi dari kita cukup besar. Tetapi dia juga harus mentaati aturan kita menjadi anak baik, tidak tawuran. Artinya ada evaluasi Pak bagi siswanya? Ada. Nah, begitu melanggar kita cabut subsidinya. Baik, itu dia teman-teman. Kita memahami respon publik, emosi publik ketika seorang Kanaya berbicara atau tentang Kang Deddy Mulyadi dengan cara yang tidak pantas itu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk kemudian dibimbing oleh seorang Kanaya ini agar tidak lagi-lagi berbicara asal-asalan ketika membahas atau ketika membicarakan tentang apa yang dialami, dan berupa kritik pun disampaikan. Ini tentu sangat disayangkan ketika dia mengatakan kata-kata itu ya. Sebetulnya sih tidak masalah dari apa yang dia sampaikan. Tidak ada masalah sebetulnya dari apa yang dia katakan. Dia menyampaikan keluhan, dia menuntut keadilan, dia menuntut haknya sebagai siswi atau sebagai siswa, sebagai remaja, sebagai peserta didik. Itu tidak ada soal. Tetapi yang menjadi soal, cara penyampaiannya itu yang seolah-olah dia tidak memiliki adab atau akhlak yang baik. Ini penting. Seorang siswa di sekolah ketika berkata-kata tidak dengan cara yang baik, ini perlu dan patut dipertanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.